Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kumalasari, NPM 1901010005, kelas E, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjawab 5 soal tugas UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis dan juga pembelajarannya. Dosen pengampu Ibu Nuriyah. Soal pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar itu berbeda dengan kurikulum yang biasa digunakan di Indonesia. Adapun macam-macam konsepnya yaitu yang pertama A. Asesmen kompetensi minimum. Adapun perbedaan konsep pendidikan ini yaitu terletak pada siswa yang diharapkan mampu menunjukkan kemampuannya, yang difokuskan untuk siswa dapat berpikir secara kritis. B. Survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah bukan hanya menilai hasil belajar siswa, tetapi dilihat dari keseluruhan kualitas pendidikan yang terdapat di sekolah dan juga struktur pendidikan yang ada dalam sekolah tersebut. B. Perluasan hasil belajar. Dalam proses Merdeka Belajar, terdapat perluasan penilaian hasil belajar yang sebelumnya nilai siswa diambil dari hasil ujian nasional saja, diubah menjadi penugasan portofolio. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan agar dapat belajar untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. C. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar dapat diartikan sebagai suatu keadilan terhadap akses pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerintah membuat adanya kebijakan afirmasi dan memberikan kuota bagi siswa yang bertempat tinggal di daerah 3T. Soal kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Sebelum melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran, setiap orang tentunya membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu agar apa yang dilakukannya berjalan dengan mulus. Keberhasilan belajar peserta didik merupakan tujuan utama dalam dunia pendidikan. Bagi setiap guru, perencanaan pembelajaran perlu dan wajib dilakukan agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak baik, sesuai dengan Al-Quran maupun hadis. Adapun susunan dari perencanaan pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yaitu yang menekankan pada siswa mampu untuk membaca dan menulis Al-Quran dengan baik, serta mampu untuk menghafal surat-surat maupun ayat yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis, dan mampu untuk memahami isi yang terkandung di dalamnya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pedoman hidup manusia yang beriman. Soal ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Adapun strategi yang digunakan seorang guru untuk dapat mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan era revolusi pendidikan 4.0 yaitu A. Membantu siswa dalam belajar. Proses ini dapat disebut sebagai pembelajaran teacher center, yaitu guru menjadi sumber informasi pembelajaran satu-satunya yang ada dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran dengan baik, kemudian siswa diberi kesempatan waktu untuk menyalin apa yang guru sampaikan, lalu siswa diharapkan untuk memahami yang guru sampaikan. B. Adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Dalam dunia pendidikan, biasanya keberhasilan siswa dilihat dari nilai angka yang diperolehnya. Padahal, manusia diciptakan dengan kecerdasan maupun kemampuan yang berbeda-beda bagi setiap anaknya. Ada yang memiliki kecerdasan majemuk, linguistik, matematis, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, maupun dan lain sebagainya.
Pada era 4.0, guru diharapkan mampu untuk mengembangkan kecerdasan setiap anaknya dengan cara memberi stimulus atau rangsangan kepada siswa agar mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. C. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pendidikan karakter seharusnya dikembangkan sedini mungkin. Penguatan pendidikan karakter dinilai sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini disebabkan karena penguatan pendidikan karakter dapat memberikan ancaman atau keutuhan masa depan bangsa dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Adapun cara utama dalam menerapkan penguatan pendidikan karakter yaitu dengan melakukan pembiasaan di sekolah. Dalam hal ini, guru berperan sangat penting dalam penguatan karakter pendidikan yang ada. D. Melek teknologi. Pada era revolusi industri 4.0 menuntut orang untuk memahami pentingnya teknologi, karena teknologi yang ada dapat memberi hal baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat mempermudah guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru diharapkan wajib mempelajari kecanggihan teknologi yang sudah ada, agar dapat mempermudahkannya dalam pencarian bahan ajar, serta dapat menciptakan proses pembelajaran yang tidak membosankan. E. Menjadi guru efektif. Guru efektif yaitu guru yang dapat berpikir secara realistis, serta bukan hanya mengetahui ilmu pengetahuannya saja. Akan tetapi, guru efektif juga mampu untuk menyampaikan pelajaran dengan baik. Adapun karakteristik guru efektif yaitu 1. Memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap siswa. 2. Ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada siswa, serta menganggap dan menyayangi siswa seperti anak sendiri. 3. Memberi tugas kepada siswa dengan porsi yang tidak berlebihan. Soal selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajaran yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pada era industri milenial 4.0 ini sudah banyak media pembelajaran yang tersedia yang dapat digunakan dalam proses pembelajarannya. Contoh penggunaan TIK dan smartphone yang pastinya semua mahasiswa atau siswa dapat mengaksesnya dengan mudah. Bentuk media yang sering digunakan di era 4.0 ini berbasis online seperti HTML, e-learning, media sosial, web, e-book, dan masih banyak lagi. Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat memberikan semangat tersendiri bagi siswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran menggunakan teknologi jauh lebih menyenangkan dan tidak membosankan, serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Soal kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Pembelajaran di era pandemi merupakan sebuah tantangan tersendiri di dalam dunia pendidikan. Selama adanya pandemi COVID-19, proses pembelajaran belajar mengajar dilakukan secara daring. Al-Quran Hadis merupakan salah satu pelajaran pendidikan agama Islam yang mengajarkan untuk dapat membaca, menulis, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Adapun evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam kondisi yang berdampingan dengan COVID, yaitu melihat ada tidaknya kerugian yang timbul dalam proses pembelajarannya. Apabila pembelajaran dilakukan dengan cara daring, maka harus memperhatikan apa saja yang harus disiapkan dan dibutuhkan, seperti alat atau media yang akan digunakan selama daring. Apabila proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, maka dalam penerapannya harus memperhatikan protokol kesehatan dan juga tetap menjaga jarak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.